Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Saleh, mahasiswi dari Institut Agama Islam Al-Muwaddah Warahmah Kolaka dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Aswajah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata ahlu yang berarti keluarga, pengikut, atau golongan. Kata as-sunnah menurut Syekh Al-Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa as-sunnah adalah apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau. Sedangkan al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa Khulafaur Rasyidin. Menurut Imam Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan apa yang diriwayatkan sahabat, tabi'in, imam-imam hadis, dan apa yang disampaikan oleh Abu Abdillah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Menurut Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Ahlus-Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Secara spesifik, Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang berkembang di Jawa adalah mereka yang dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam akidah mengikuti Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali. Ini kutipan dari buku, judul bukunya Moderasi Keumatan dan Kebangsaan, karangan Zuhairi Misrawi dan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Dengan demikian, dapat dimaksudkan dengan aswajah adalah kaum yang konsisten mengikuti amaliyah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, tidak mendistorsi ajaran Nabi Muhammad SAW dan tidak mendiskreditkan sebagian sahabat atau seluruh sahabat Nabi. Secara substantif, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meliputi 3 aspek Islam, yakni aspek akidah, fikih, dan akhlak. Meskipun di kursus para ulama sering hanya membicarakan aspek akidah dan syariah atau fikih, hal itu bukan berarti tidak ada aspek akhlak. Menurut pandangan ini, pengalaman dari 2 aspek yang disebut pertama itu mengandung aspek akhlak atau tasawuf juga. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang pemikiran dan doktrin-doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebenarnya lebih didominasi oleh pemikiran Asy'ariyah. Nah, berikut adalah pemikiran Asy'ariyah. Yang pertama itu tentang Tuhan dan sifatnya. Nah, Al-Asy'ari mengakui sifat-sifat Tuhan yang sesuai dengan zat Tuhan sendiri dan sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Tuhan mendengar tidak seperti dengan kita mendengarkan. Nah, dan seterusnya. Yang kedua yaitu kebebasan dalam berkehendak. Nah, Al-Asy'ari menyatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa untuk memperoleh sesuatu perbuatan. Yang ketiga yaitu akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu, sementara Mu'tazilah mengutamakan akal. Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan pada wahyu, sedangkan Mu'tazilah mendasarkan pada akal. Yang keempat, qadimnya Al-Quran.
Al-Asy'ari mengatakan bahwa Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi. Semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak qadim. Yang kelima, melihat Allah. Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak dapat digambarkan. Kemungkinan ru'yat dapat terjadi manakala Allah sendiri yang menyebabkan dapat dilihat atau bila mana menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. Yang keenam, keadilan. Menurutnya Allah tidak memiliki keharusan apapun karena Ia adalah penguasa mutlak. Dengan demikian jelaslah bahwa Mu'tazilah mengartikan keadilan dari visi manusia yang memiliki dirinya, sedangkan Al-Asy'ari dari visi bahwa Allah adalah pemilik mutlak. Yang ketujuh, kedudukan orang yang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Bila kita cermati pemikiran Al-Asy'ari ini memang moderat jika dibandingkan dengan Mu'tazilah yang lebih mengutamakan rasio dan para ahlu hadis yang mengutamakan tekstual. Pemikiran-pemikiran dari Asy'ariyah ini mendapat tanggapan dari beberapa ulama. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, prinsip keyakinan yang berhubungan dengan tauhid, syariat, dan lain-lain menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dilandasari dengan dalil dan argumentasi yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama, dan qiyas, sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah, yaitu ahli nazar dalam ilmu akidah ini pertama kali berpegang dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dengan hadis-hadis Rasul, dan terakhir dengan dalil-dalil rasional dan argumentasi analogis. Itulah pemaparan dari materi tadi, yaitu tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jika ada kurang dan lebih atau salah dan silap mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.